Tindak pidana korupsi atau tipikor yang merajalela di tanah air selama ini tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan yang luar biasa. Aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negara, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana tindak pidana lainnya, dan memberi efek jera bagi pelaku atau calon pelaku. Ketentuan pasal 32 ayat 1 mengatur bahwa dalam hal penyidik berpendapat tidak terdapat cukup bukti pada satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara. Mengingat bahwa salah satu unsur tindak pidana korupsi di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Tipikor adalah adanya unsur kerugian keuangan negara. Unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Setia Novanto, masih ingat dengan kasus ini? Kasus pada 2017 ini cukup menghebohkan karena diliputi drama. Kala itu di media sosial muncul tagar #Indonesia Mencari Papa. Ini lantaran usai ditetapkan sebagai tersangka, justru Setia Novanto menghilang, main peta umpet dengan KPK yang akan menjemputnya. Tiba-tiba Setnov, begitu panggilan Ketua DPR RI 2014 sampai 2019 ini, muncul dengan drama kecelakaan mobil. Konon, menabrak tiang listrik. Sang pengacara kala itu menyebut bahwa kliennya mengalami luka segede bakpao di kepala. Setnov divonis bersalah pada tanggal 24 April 2018 atas kasus korupsi terkait proyek pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011 sampai 2013. Hakim menyatakan Setnov telah mengatur pembahasan anggaran proyek di Kementerian Dalam Negeri tersebut. Ia diganjar 15 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Selain itu, wajib bayar uang pengganti sebesar 7,3 juta US dollar dikurangi 5 miliar rupiah yang telah dititipkan pada penyidik. Jika dinilai kurs 2010, uang penggantinya sekitar 66 miliar rupiah. Tidak hanya itu, hakim juga mencabut hak politik selama 5 tahun usai masa pidana.